Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, bahasan kita untuk kali ini adalah mengenai peluang bersyarat dan teorema Bayes, dan saya akan memberikan poin-poin penting mengenai kedua hal ini. Dan untuk yang lebih agak panjang penjelasannya, bisa teman-teman lihat di link video yang sudah saya sertakan ataupun yang sudah ada di page ataupun di halaman LMS kita. Nah, apa itu peluang bersyarat, apa itu teorema Bayes, mari kita lihat poin besarnya seperti apa. Nah, teman-teman sekarang kalau teman-teman misalnya, kita bayangkan dulu ketika teman-teman belajar dan pasti tujuan akhirnya adalah lulus, dan setelah lulus pasti akan mendapatkan atau mencari pekerjaan. Terkait dengan mencari pekerjaan, misalnya ibu kita mengatakan bahwa setelah nanti lulus, kamu boleh bekerja di mana saja. Coba sekarang, yang terbayang oleh teman-teman kalau mendengar perkataan ibu kita seperti ini apa? Kalau dilihat dari tempat bekerja atau lokasi bekerja. Ahda bisa jawab. Mungkin tempat kerja cita-cita kita, Pak. Oke. Terus lokasinya di mana? Di dalam ruangan, Pak. Oke. Terus kalau dari sisi letak geografisnya, kalau dikatakan oleh ibu kita dimanapun, artinya bagaimana? Di semua tempat gak masalah, Pak, asalkan kita nyaman, Pak. Oke, artinya terbuka di seluruh dunia, betul nggak? Iya, Pak. Oke, di seluruh dunia bahwa kita boleh bekerja dimanapun. Artinya mungkin saja jadi tidak terbatas. Begitu nah Ahda ya? Iya, Pak. Oke, nah ternyata kalimat ibu kita belum selesai. Kalau ada kata-kata seperti ini, asal, apa yang terbayang Ahda sekarang? Syarat, Pak. Ada syarat, betul. Oke, ada syarat, katanya tidak di luar kota Bandung. Jadi yang kita terbayang awalnya segini, sekarang jadi bagaimana? Semakin lebar? Jadi mengecil, Pak. Mengecil, artinya ada perubahan. Nah, kalau teman-teman bayangkan, atau ada dan teman-teman bayangkan sekarang, jadi kalau yang pertama itu ruang sampahnya begitu luas. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalau yang kedua, dari yang begitu luas karena ada syarat, maka sekarang menjadi lebih sempit. Ada perubahan di ruang sampah nggak ada? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Yang asalnya kemungkinan di seluruh dunia menjadi tiba-tiba hanya di kota Bandung, mereka lebih kecil. Nah, kalau ada perubahan di ruang sampah, berarti ada perubahan dari sisi apa kalau sisi peluang? Perubahan dari hasil sampelnya, Pak. Hasil perhitungan peluang, kalau memang kita cari peluang dan seterusnya, kan begitu ya. Teman-teman, coba lihat kasus seperti ini sekarang. Kasus diambil secara acak sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge tanpa joker. Berapa peluang kartu yang terambil adalah kartu as jantung hati. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tahu bahwa seluruh kartu yang ada di tumpukan tanpa joker, itu jumlahnya adalah 52 kartu. Kalau kita ingin menanyakan atau ingin menghitung berapa peluang kartu yang terambil adalah kartu as jantung hati, ingat, kartu as jantung hati merupakan satu buah kartu di antara 52 kartu tadi. Maka dengan demikian, kalau kita hitung peluang bahwa yang terambil adalah kartu as jantung hati adalah berapa jumlah kartu as jantung hati dalam tumpukan dibagi jumlah kartu keseluruhan di dalam tumpukan tadi. Berarti dengan demikian dapat kita hitung, ini jumlahnya adalah 1/52. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan yang saya terangkan sebelumnya, adanya syarat. Nah, sekarang kasusnya berubah sekarang. Diambil secara acak sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge tanpa joker. Jika diketahui kartu yang diambil berwarna merah, jadi yang terambil itu warna merah, udah ketahuan sekarang. Berapa peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu as jantung hati? Nah, perhatikan teman-teman, jumlah dalam tumpukan atau kartu dalam tumpukan tadi adalah 52 kartu. Yang kita tanyakan, kartu as jantung hati adalah tadi jumlahnya 1. Tetapi sekarang, sebelum kita menghitung itu, disebutkan bahwa kartu yang terambil itu diketahui berwarna merah. Berarti ada berapa kartu merah sekarang? Nih, ini satu Ada 26, kartu. Pak. 26 kartu merah.
Berarti kalau sekarang ditanyakan berapa peluang bahwa terambil adalah kartu as jantung hati, berapa jawabannya? 1/26, Pak. Oke, ya. Jadi jumlah kartu as jantung hati berapa dibagi jumlah seluruh kartu berwarna merah. Atau kalau teman-teman perhatikan, ini adalah 1/26. Nah, ini teman-teman gambaran sederhana bagaimana bahwa sebuah informasi yang diterima atau sebuah informasi yang disusulkan kemudian dapat merubah apa? Merubah perhitungan peluang kita. Kenapa ini dapat merubah perhitungan peluang kita? Karena apa? Karena ruang sampahnya bergeser atau berubah. Ya, karena ruang sampahnya berubah, maka jadilah ruang ataupun nilai peluang yang kita peroleh pun berubah. Umumnya akan menjadi lebih besar. Karena apa? Karena ketika diberikan informasi tambahan, ruang sampahnya mengecil. Dengan demikian, berarti jumlah kemungkinannya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi awal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang diambil diketahui berwarna hitam? Apakah kita bisa menentukan berapa peluangnya? Bisa, Pak. Bisa. Berapa peluangnya? Bahwa yang terambil adalah kartu as, jantung hati? 0, Pak. 0, berarti 0/20. Oke, baik teman-teman. Nanti dalam kasus lebih lanjut, teman-teman akan bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu sekarang. Bagaimana cara pendefinisian atau notasi terkait dengan peluang bersyarat. Nah, teman-teman, jadi peluang bersyarat itu penulisannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat ada tulisan P dalam kurung A, kemudian ada garis tegak lurus, kemudian B dan ditutup kurung, ini dibacanya adalah peluang A syarat B. Peluang A syarat B, ya kita definisikan sebagai peluang A irisan B dibagi peluang B. Satu, ya harus diperhatikan baik-baik, bahwa yang menjadi syarat akan selalu menjadi pembagi. Jadi informasi tambahan ataupun ruang sampel yang diinformasikan itu menjadi ruang sampel dari perhitungan peluang kita. Makanya menjadi pembagi. Sedangkan yang di atasnya adalah peluang A irisan B. Makanya tadi ketika kita ditanyakan berapa peluang bahwa yang terambil kartu as jantung hati, jika diketahui adalah kartu berwarna hitam yang terambil, karena irisan antara kejadian kartu as jantung hati yang terambil dengan kartu hitam itu adalah 0, dapat kita tentukan menjadi 0, tadi 0/20. Nah, di video nanti ada teman-teman untuk teman-teman bisa gali atau perhatikan baik-baik dan pahami lebih dalam lagi. Nah, kemudian dari rumusan ini kita bisa membuat apa yang disebut dengan kaidah perkalian. Berarti peluang A irisan B sama dengan peluang A syarat B kali peluang B. Jadi ketika kita akan mencari peluang untuk irisan yang terjadi dari kedua kejadian yang kita amati, itu sama saja dengan peluang bersyarat dikalikan dengan syaratnya. Nah, kemudian jika A dan B secara statistis itu independen, maka dapat kita definisikan juga untuk kejadian peluang A irisan B, ini adalah untuk hal-hal yang bersifat tidak mutually eksklusif, artinya kejadian A dan B masing-masing terpisah. Maka akan diperoleh bahwa peluang A syarat B sama dengan peluang A. Jadi, bahwa apapun yang menjadi syarat apabila kedua kejadian tersebut tidak ada hubungan atau secara statistisnya independen, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jika A dan B secara statistis itu tidak ada hubungan dan peluang A irisan B itu bisa kita definisikan sebagai peluang A kali peluang B. Kalau teman-teman sudah buka dalam video minggu sebelumnya, ada kaidah perkalian dan ada kaidah penjumlahan, rasanya ini sudah akan paham mengenai hal ini. Jadi sekali lagi, peluang bersyarat itu apabila kita syaratkan sebuah kejadian terhadap sesuatu yang tidak ada hubungan, maka sama saja dengan mencari peluang kejadian itu sendiri. Oke, nah setelah itu, ini terkait dengan kejadian independen ataupun dependen. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita singgung lagi terkait hal ini. Jadi ingat bahwa kejadian itu bisa mutually eksklusif event atau seperti kita toss sebuah koin. Kejadian munculnya angka sama gambar itu adalah kejadian yang bisa kita definisikan sebagai mutually eksklusif event.
apabila kita berhadapan dengan kejadian yang muncul eksklusif event, maka pasti irisannya akan sama dengan 0. Namun lain lagi ceritanya apabila nanti kita berhadapan dengan kejadian-kejadian yang bukan tergolong sebagai mutually exclusive event, artinya bahwa kejadian tersebut mereka akan berdiri sendiri atau saling terpisah. Nah, ketika kedua kejadian ini masuk ke dalam kategori mutually exclusive event, maka peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini dalam konteks untuk gabungannya. Sedangkan kalau yang tidak mutually exclusive event, maka kita harus mencari ataupun harus menentukan peluang A gabung B itu, ya selain peluang A plus peluang B, maka harus dikurang dengan peluang A irisan peluang B. Saya yakin sebagian dari teman-teman pernah mengerjakan kasus-kasus seperti ini di SMA ataupun di tingkat sekolah lanjutan atas. Karena banyak soal-soal ini keluar ketika kita akan mengerjakan atau akan dalam soal untuk tes-tes masuk perguruan tinggi. Ya, sebagai contoh juga ada yang terkait dengan kita gambarkan melalui diagram Venn dan sebagainya. Ya, yang masih saya ingat misalnya contohnya misalnya satu kelas ada sekian orang senang sepak bola, ada sekian orang senang basket, dan ada sekian orang senang kedua-duanya. Jika diambil satu orang secara acak, berapa dia adalah orang yang senang kedua-duanya dari olahraga tadi. Kira-kira persoalannya seperti itu, ya. Nah, untuk yang bukan MEE, ini ada dua kondisi, ya. Ini bisa atau ketika kita akan melihat apakah independen atau tidaknya, maka kalau dia independen, maka peluang A irisan B akan sama dengan peluang A kali peluang B. Sedangkan kalau dependen, maka dapat kita hitung atau kita cari dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A syarat B kali peluang B. Nah, baik, jadi sebagai kesimpulannya sekali lagi, ya kalau kejadian A dan B itu dependen, maka untuk mencari atau membuktikan apakah kedua kejadian tadi adalah dependen atau tidaknya, bisa kita pakai rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A syarat B kali peluang B. Atau dalam bentuk lain, kalau misalnya perumusannya adalah peluang B syarat A, maka peluang A irisan B-nya bisa dikalikan dengan peluang B syarat A kali peluang A. Nah, jadi ini nanti kedua rumus ini yang akan kita pakai untuk membuktikan apakah dua kejadian itu bisa kita sebut sebagai kejadian independen atau tidak. Ya, mudah-mudahan minggu depan ini kita bisa perdalam lagi. Nah, satu lagi teman-teman terkait dengan teorema bias. Jadi teorema bias ini sebenarnya juga termasuk peluang bersyarat. Hanya dia akan lebih lebih luas lagi karena ini terkait dengan yang kita sebut sebagai partisi ruang sampel. Jadi nanti kejadian yang diketahuinya ataupun partisi-partisi yang kita buat itu jumlahnya lebih banyak atau semakin banyak. Nah, kalau teman-teman berhadapan dengan sebuah kondisi atau sebuah kejadian B yang merupakan elemen daripada ruang sampel S dan peluang B itu tidak sama dengan 0, dan untuk setiap peluang CI yang harus ada ataupun yang ada itu harus lebih besar dari 0, untuk I sama dengan 1, 2, sampai N, berarti kita punya partisi ruang sampelnya sebanyak N. Baik ya, jadi sekali lagi rumusnya adalah peluang CI syarat B sama dengan peluang CI kali peluang B syarat CI. Dibagi sigma, ini yang digerakkan kalau yang bawah itu J, ya J dari 1 sampai N, peluang CJ kali peluang B syarat CJ. Ini yang disebut dengan rumus teorema bias, dan ini bisa kita pergunakan untuk perhitungan sebuah kejadian yang merupakan kejadian bersyarat seperti tadi, ya berarti ada hal yang diinformasikan atau ada hal yang diketahui setelah yang menjadi bagian dari soal yang diberikan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ciri daripada peluang bersyarat itu akan selalu informasi tambahan. Ya, dengan kata-kata yang umum dipakai adalah jika diketahui. Dan salah satu dalam bentuk yang lebih panjang atau lebih luas adalah teorema bias ini. Jadi ini namanya teorema bias. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada, oke. Oke, yang lain silakan. Belum, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Nah, teman-teman,
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi tolong sekali lagi teman-teman memperdalam lagi. Ada link video beberapa yang sudah saya sertakan. Paling tidak ada 4 kalau tidak salah. Dan itu sekali lagi ya, tugas pembelajaran mandiri itu menjadi tambahan ataupun yang paling menentukan untuk status kehadiran teman-teman di Igrasias. Sekali lagi, karena teman-teman itu pasti bisa mengecek atau melihat status daripada apakah sudah selesai ataupun belum ya dari tugas yang harus dikerjakan itu. Ya, jadi silakan teman-teman untuk cek setiap saat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan latihan, itu terpisah, tidak saya jadikan sebagai syarat teman-teman untuk dikategorikan hadir atau tidak hadir, tapi itu akan menjadi salah satu bagian dari nanti unsur penilaian, dan pada satu kondisi nanti saya akan menjadwalkan satu persatu dari teman-teman ya untuk menjelaskan atau paling tidak nanti secara singkat bisa berargumen dari apa yang sudah dikerjakan. Karena ini hal penting biasanya, mohon maaf, berarti bukan saya agak curiga sama teman-teman. Kalau dilihat dari pengerjaan sih ada beberapa yang pengerjaannya mirip gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang diskusi ya. Kalau diskusi berarti luar biasa, teman-teman bagus. Tapi takutnya ada sebagian yang hanya sebatas menunggu aliran jawaban saja gitu ya. Nah tapi untuk membuktikan apakah hal ini memang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang bisa kita tulis, ya nanti ada satu sesi, insya Allah, walaupun mungkin perjuangannya begitu berat karena kita bersama harus spare waktu yang lebih untuk menjalankan itu. Tapi kalau itu memang lebih baik ya, karena kalau informasi dari sebelum-sebelumnya, kalau ada kuis, kalau ada tes gitu ya, jawabannya selalu sama, sehingga dosen lebih memilih menurunkan grade teman-teman atau mahasiswa daripada mengkalibrasi satu persatu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti akan saya tutup. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya atas atensi ataupun atas keikutsertaan teman-teman untuk memahami poin-poin besar yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan itu menjadi titik tolak teman-teman bisa memahami lebih lanjut di video-video yang sudah saya sertakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.